mengedukasi masalah penyakit gue lagi ya, karena kemarin gue ada spill sedikit lah ya, apa penyakit gue, gimana terapinya dan lain-lain. Ya sekarang gue akan bahas masalah farmakoterapi. Apa sih farmakoterapi itu ya? Sebenarnya gampang, menerjemahkannya gampang. Farmakoterapi itu adalah terapi dengan obat. Ya, penyakit gue ini diterapinya dengan apa selain dengan terapi yang kemarin gue lakukan itu, ya, dengan exercise, berjemur dan lain-lain ya. Gue juga terapi obat. Apa sih obat yang gue konsumsi? Yang gue konsumsi adalah ini. Karena penyakit gue ada di otak, ya semuanya obat yang dikasih adalah berhubungan dengan syaraf pasti. Pertama adalah ini. Apa sih ini? Ini Phenytoin namanya. Gunanya untuk apa? Phenytoin itu dia anti kejang, ya, anti kejang. Karena gue akibat radang otak gue ini gue sering kejang, ya, efeknya sering kejang. Apalagi ada ini asam folat kalau dia digabung sama ini vitamin B, ya, ini apa nih, B6, dia menghilangkan kebas atau kesemutan. Karena gue sering kesemutan nih, sebelah kanan ini sering kesemutan, ya, kayak kebas gitu. Jadi dia menurunkan itu, meredakan itu. Dan juga apa, ada ini vitamin juga ya, vitamin, ya. Dan yang gue mau note di sini adalah obat gue yang satu, ya, adalah ini. Apa ini? Ya, ini Riklona. Bentar. Nih. Dia Riklona. Apa itu Riklona? Riklona itu kalau di undang-undang narkotika dia masuknya ke undang-undang psikotropika, ya. Psikotropika dia tuh masuknya, ya. Itulah pemerintahan kita ya. khususnya di kepolisian ya. Kalau rame, ya, misalkan ada artis ketangkep gitu dengan kasus obat misalnya, kayak dulu kita pernah tahu ada kasus artis ketemu Dumolit gitu misalkan, ya kan, akhirnya Dumolit dimasukin juga dalam undang-undang psikotropika. Ini juga Riklona ini tadinya nggak masuk ke dalam undang-undang psikotropika dia, tapi begitu si ada artis R tuh dia ketangkep dengan box-boxan Riklona itu, akhirnya ini dimasukin jadi undang-undang psikotropika. Golongan 1 bukan golongan 1 ya, dia masuk ke undang-undang psikotropika. Karena gue bukan orang hukum, coba lo bisa cek di Google aja, dia itu masuk ke golongan 2 kalau nggak salah, ya, bukan golongan 1 dia. Dia masih bisa dipakai untuk pengobatan, ya, dia masih bisa dipakai untuk apa misalnya pengobatan atau untuk kepentingan ilmiah, ya. Yang pasti untuk pengobatan dia masih bisa dipakai gitu. Riklona ini turunan apa sih? Riklona ini turunan clozapine. Kenapa disalahgunakan? Karena kalau kalian sehat, kalian baik-baik saja, ya, dan kalian pakai ini, ya, yang buat di note, dia ini bukan downer, dia ini bukan antidepresan, bukan. Beda dia sama turunan-turunan yang lain ya. Beda dengan turunan benzoid yang lain. Contohnya seperti apa? Misalnya aprazolam misalnya. Dia itu antidepresan, dia menurunkan, ya, namanya antidepresan, dia bikin orang depresi, dia diturunin depresinya, jadi lebih low, lebih kalem gitu, lebih chill gitu.
antidepresan namanya. Ada juga misalnya Defacort. Ya, Defacort itu obat untuk bipolar, dia mood stabilizer ya. Jadi kalau orang bipolar itu kan ada dua kutub ya, dua kutub mood yang bertentangan, yang episode ya, berepisode, manik dan depresi. Jadi itu menstabilkan itu. Nah, Riklona ini ya, ini clozapine ya, di note ya teman-temannya, dia ini clozapine, bukan antidepresan. Dia ini bukan antidepresan. Jadi kalau ada orang bilang kalau ada orang yang menyalahgunakan ya, contohnya menyalahgunakan ini biar lebih tenang, biar ini, salah banget, karena ini bukan obat penenang ya. Riklona ini bukan obat penenang. Riklona ini turunannya clozapine. Untuk apa dia? Coba kalian bisa cari sendiri di Google. Dia ini obat epilepsi ya, untuk anti kejang ya. Kenapa gue minum ini? Karena tadi gue bilang tadi di awal, gue itu sering kejang. Gue itu beberapa kali bolak-balik masuk rumah sakit, kejang ya, sampai akhirnya gue blackout gitu. Akhirnya Phenytoin itu yang tadi warna merah itu tadi gue kasih lihat, Phenytoin. Si Phenytoin ini dia kejang juga, cuman dia nggak membantu kejang gue, karena kejang gue sudah kronis lah ya. Sudah sering ya. Akhirnya gue diresepkan lah Riklona. Ngebantu banget ya. Riklona ini untuk gue ngebantu banget ya. Kenapa gue berani spill ini di channel itu gue? Lo nggak takut tangga boleh? Nggak takut, gue nggak, kenapa ya mesti takut? Karena ini diresepin dokter ya, by resep, ada resep dokternya ya. Diresepkan dengan dokter, dimonitor dengan dokter, dikontrol dengan dokter ya, pemakaiannya pun dikontrol dengan dokter, dan si dokternya pun bisa mempertanggungjawabkan itu ya. Obat yang masuk ke dalam psikotropika itu si dokter harus bisa mempertanggungjawabkan kenapa dia meresepkan itu ya. Kalau misalkan ada teman-teman diresepkan misalnya prazolam ya, atau Dumolid, atau misalkan apalagi banyak lah ya, banyak yang masuk golongan-golongan psikotropika yang masuk pasal ya, yang kalau kalian minum itu tanpa resep di pasar gelap ya, kalian ditangkap karena ada undang-undang ya. Kita ada undang-undang kan. Kenapa sih gue bilang ini? Karena gue diresepkan dokter. Gue minum ini untuk bukan menenangkan gue ya, bukan terjadi obat penenang, jadi melemaskan ini ya. Gue jadi bisa lebih lemas, gak kaku gitu. Jadi gue bisa exercise dan lain-lain. Jadi motorik gue jadi lebih terbantu ya. Karena kalau nggak minum ini gue akan kejang gitu ya. Dosisnya berapa ya? Dosisnya aja 1 dibagi 2, setengah. Gue minum ini cuma setengah ya. Siang setengah, malam setengah. Ketergantungan nggak? Ketergantungan. Gue pernah bilang sama dokter gini, waktu gue mau diresepkan ini sama dokter saraf gue bilang, dok, saya ini di coveringnya di kantor mantan pengguna ya, ada nggak obat lain yang tidak ketergantungan? Karena ini ketergantungan ya, obat ini ketergantungan. Kalau diminum terus menerus ya, apalagi dosisnya nggak keruan gitu, kalau lo menyalahgunakan ini ya, dia ketergantungan, dia akan menyebabkan ketergantungan ya. Dia akan intoleransi dengan badan lo ya. Sama seperti zat-zat lain lah ya, zat lain yang apa namanya, yang menyebabkan ketergantungan, sama konsepnya sama ya. Gue pernah bilang sama dokternya, saya ini mantan pecandu. Kalau teman-teman nggak tahu ya, gue mantan pecandu ya. 19 tahun gue menjadi pecandu narkoba ya. Waktu itu gue pernah bilang dokternya, saya nggak mau ketergantungan lagi dengan satu obat
ada nggak resep lain, oh nggak apa-apa diminum aja, nanti kita dokter yang monitor, ya dimonitor nih penggunaannya, dikontrol ya. Di tapering namanya ya, nanti lama-lama akan diturunkan dosisnya. Nanti kalau kejang gue sudah nggak terlalu yang lagi ya, karena sekarang memang kejang gue masih sering ya, walaupun udah nggak terlalu sering ya, cuman satu kala kalau gue capek atau misalkan apa dalam kondisi tertentu ya, capek lah ya, dia kan kejang gitu, makanya minum Riccona ini ya. Terus banyak yang nanya, jadi lu ngeboti dong kan? Beda ya, ngeboti itu ngeboat ya, karena ngeboti itu jargon anak-anak di jalanan. Kalau yang belum tahu, ngeboti itu jargon anak yang ngeboti ya untuk yang menyalahgunakan obat tanpa resep, belinya di pasar gelap, belinya di bandar. Karena Riccona ini mahal, kalau lo beli di pasar gelap ini mahal banget ya. Gue nggak tahu pasti harinya, tapi ini mahal. Ada yang bilang 200.000 satu papan, ada yang bilang 150 dan lain-lain. Tapi kalau lo diresepkan, kalau lo minum yang benar kalau lo dalam pengawasan dokter, ini di cover sama BPJS. BPJS mengcover ini, mengcover Riccona ya. Jadi gini ya, pesan gue ada dua ya, kenapa gue mention, kenapa gue jelasin masalah farmakoterapi ini. Yang pertama adalah obat ini bukan disalahgunain tuh sis ya, teman-teman yang masih menyalahgunakan ini bukan disalahgunain, ini untuk pengobatan ya. Ini harus dengan resep dokter ya. Ini harus ada pertanggungjawaban dari dokter. Kalau kalian minum ini tanpa pengawasan dokter ya, kalian tahu efek yang terjadi akan apa ya. Yang pertama nggak bagus untuk mental lo, yang kedua nggak bagus untuk kesehatan fisik lo ya. Terganggu nggak mental gue? Kalau banyak yang nanya, lo kayaknya blei gitu, minum blei itu kayak orang mabuk gitu minum Riccona ya. Memang karena ingat ya, ada efek balik namanya kalau minum obat itu, efek timbal balik. Kalau lo minum obat karena lo sakit, kalau lo minum Riccona, kalau lo minum obat epilepsi ini, yang sekali lagi buat obat epilepsi anti kejang. Kalau lo punya sakit kejang seperti epilepsi dan kayak gue ini radang otak yang sering menyebabkan kejang ya, lo akan lebih, saraf lo akan lebih tenang nih ya, motorik lo ya. Tapi kalau lo nggak ada penyakit, lo minum ini ya lo akan jadi euforia, kesenangan yang berlebihan dan lain-lain, dan akhirnya lo akan mencari ini terus untuk kesenangan lo, dan itu namanya adalah abuse ya, menyalahgunakan ya. Jadi stop menyalahgunakan obat-obatan ini ya, karena ini diciptakan untuk pengobatan, untuk farmakoterapi, bukan untuk disalahgunakan. So kalau lo menyalahgunakan ini, itu pilihan lo, tapi gue cuma berpesan jangan menyalahgunakan ini. Yang pertama, ini ada undang-undangnya. Yang kedua, ini nggak bagus buat kesehatan fisik dan mental lo ya. Karena ingat ya, dalam mental yang sehat itu ada fisik yang sehat, jadi jangan dibalik ya. Bukan dari fisik yang sehat menyebabkan mental dulu lo sehat, baru fisik lo sehat ya. Gimana fisik lo mau sehat ya, gimana physically lo mau sehat kalau mental lo nggak sehat, lo masih menyalahgunakan ya, dan lain-lain. Yang kedua, pesan gue adalah ya, kesehatan mental itu penting. Kenapa penting? Karena dengan kesehatan mental itu kita bisa melihat satu sudut pandang ya, satu masalah itu dengan clear, nggak abu-abu, nggak smoke screen ya. Seperti contohnya gue ngelihat, gue nggak bilang saya mental gue sehat juga ya. Seperti gue nggak menyalahgunakan ini, gue minum cuma sesuai dengan resep dokter aja, setengah.
ya, karena gue tahu punya sakit. Kalau gue menyalahgunakan ini gue akan tambah sakit ya. Jadi perspektif mental harus dirubah ya, karena mental itu menyebabkan perilaku ya. Dampak mental lo itu, dampak apa yang lo pikirin, dampak kognitif lo, mental lo, perspektif yang lo lihat itu, sudut pandang ini menyebabkan perilaku ya. Perilaku lo itu ya, perilaku yang lo buat itu bisa menyebabkan apa, merugikan orang lain kah atau merugikan lo diri sendiri. Kalau merugikan orang lain oke lah ya, kalau merugikan orang lain udah pasti. Tapi yang gue concern kalau lo sampai menyalahgunakan ini dan itu merugikan diri lo sendiri, ya itu sangat disayangkan ya. Jadi gunakanlah segala sesuatunya sesuai dengan porsinya ya, karena overwhelm atau sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus, itu kesehatan mental lo ya. Selalu bilang sama diri lo, this is enough ya. Ini cukup nih, gue cukup, hari ini cukup, gue bersyukur sudah cukup dapet ini, gue cukup sehat, gue cukup hari ini bisa tidur enak, gue cukup bisa makan enak ya. gue cukup dengan, karena kalau lo mikir lebih berlebihan akhirnya apa, akhirnya kalau lo punya mental atau punya perilaku menyalahgunakan sesuatu ya, lo akan salah gunakan itu, lo akan salah gunakan berlebihan lo itu untuk sesuatu yang negatif, itu udah pasti itu udah ada ilmunya, dan itu bukan itu berbasis bukti ya. Sesuatu yang berlebihan itu ya, pasti akan salah gunakan, pasti ya. Jadi gunakanlah sesuatu segala itu dengan porsinya ya. Kalau lo memang terlalu mengkonsumsi obat penenang misalkan, atau obat apapun juga ya, yang dirasakan sama psikiater atau dokter saraf, ya lo minumlah itu sesuai dengan resep yang diberikan. Atau kalau lo nggak perlu itu ya, atau lo sehat-sehat, jangan konsumsi itu. Kenapa ya, ngapain harus konsumsi itu kalau lo sehat-sehat aja gitu ya, pesan gue ya. Jadi hidup sehat itu enak, sakit enak ya. Pesan gue lagi adalah syukuri aja dengan apa yang dapat, bersyukur dengan sakit lo. Kalau dikasih sakit ya bersyukur ya. Pasti semua ada pesannya, pasti Tuhan kasih pesan kenapa kita dikasih sakit, pasti Tuhan kasih pesan kenapa gue dikasih di corona ini ya. Pasti Tuhan kasih pesan kenapa gue dikasih nggak bisa kemana-mana ya, agak susah mobilitas, pasti ada pesan dibalik itu semua. Pasti ada pesan kenapa lo dikasih sehat, pasti ada pesan kenapa lo dikasih sehat, pasti lo dikasih, ada pesan kenapa lo dikasih nggak punya uang, pasti ada pesan dari Tuhan kenapa lo nggak dikasih banyak uang dan lain-lain. Karena ya nggak ada di dunia ini yang orang yang hidup nggak ada masalah, semuanya Pak. Lo bangun tidur aja masalah, lo mau tidur aja masalah. Tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah itu ya, gimana kita ya mau menyelesaikan suatu masalah ya, kalau mental kita masih di situ-situ aja ya. Kalau stres kita masih di situ aja ya, kalau kita masih melihat segala sesuatunya itu dengan kacamata kita sendiri ya, coba kita lagi lihat sesuatu dari helikopter view ya, di atas, jadi semuanya kelihatan. Sama dengan obat ini, sama dengan obat-obatan yang konon dilarang sama pemerintah, cuman itu memang ada murni untuk pengobatannya. Coba lihat aja, jangan dari sudut pandang sendiri, lu coba lihat dari sudut pandangnya dari yang luas gitu. Dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang kebutuhan orang, kebutuhan lo butuh itu atau enggak ya. Harus dibedakan kan, butuh sama mau
you need it or you want it, itu beda ya. Itu aja pesan gue. Jadi jangan takut ya. Kalau ya lagi konsumsi obat psikiatri, lagi konsumsi obat-obat kayak gini, jangan takut ya. Minum aja ya, sesuaikan dengan dosisnya ya. Dan untuk yang teman-teman yang gak minum itu, jangan stigma orang-orang yang minum itu. Lu jadi orang bilang, lu mabok lu ini gitu ya. Jangan, karena kita bukan mabok, karena gue bukan mabok, karena gue nggak mau minum ini pun juga, ini bukan pilihan gue ya. Jadi stop stigma orang, stop stigma orang, tetap sehat, salam sehat ya. Karena tidak ada sehat tanpa kesehatan mental. Sekali lagi, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat ya. Salam hidup sehat ya. Jaga mental kita agar tetap selalu sehat. Semangat.